Oke, ini saya rekam. Kemudian ini kan pertemuan terakhir kita ya, ada satu materi lagi yang belum tersampaikan, yaitu tentang matriks transformasi linier. Sebentar, saya lupa nyetir. Oke. Nah, minggu kemarin materinya adalah tentang transformasi linier ya, barangkali sudah dipelajari juga. Nah, pada dasarnya transformasi linier itu seperti fungsi dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain. Kemudian memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah T dari V1 plus V2 ini harus sama dengan TV1 ditambah dengan TV2. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah T dari A dikalikan V1 ini sama dengan A dikalikan TV1. Ini untuk setiap V1, V2 di dalam domainnya. Ini untuk setiap V1 di dalam domain. Dan juga A-nya ini di skalarnya ya, di lapangannya dalam hal ini. Nah, kemudian apa aja ya, apalagi yang udah kita bahas di minggu yang lalu itu ada tentang peta ya, peta dan inti atau kernel ya istilah lainnya. Apa itu peta? Peta itu ya semua hasil pemetaan dari transformasi linier. Dengan kata lain, kita punya peta dari T. Ini adalah himpunan dari semua W kecil di dalam W besar di dalam kodomain. Sehingga W ini sama dengan TV untuk V-nya suatu unsur di dalam domain. Ya. Dengan kata lain, peta ini sebetulnya sama saja dengan range ya kalau di dalam fungsi. Penulisannya juga memang ada yang menuliskan peta T ini simbolnya menggunakan RT atau range dari T. Nah, kemudian ada yang namanya kernel atau inti. Inti dari T adalah setiap unsur di dalam V, di dalam domain, yang dipetakan ke 0. Gitu. Tapi 0 di sini tentu 0 di dalam kodomainnya, bukan di dalam domainnya. Seperti itu, apalagi yang udah dibahas minggu kemarin, ada dimensinya ya, dimensi dari peta T. Ini disebut sebagai rank T. Rank dari T ya. Sama seperti yang sudah kita bahas tuh tentang dimensi ruang baris, dimensi ruang kolom. Istilahnya kan rank T juga ya. Kemudian satu lagi dimensi itu rame. Dimensi dari inti T ini disebut sebagai nulitas. Gitu ya. Dan kita punya teorema yang menyatakan bahwa dimensi V ditambah sebentar. Salah saya. Ya. Ada teorema yang mengatakan bahwa rank T ditambah nulitas dari T ini akan sama dengan dimensi dari domainnya. Seperti itu. Ya. Ini materi transformasi linier yang sudah dibahas minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang matriks transformasi linier.
kenapa ya jadi ada matriksnya ya? Kan ini kan seperti fungsi gitu, seperti fungsi linear, tapi dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain. Nah, tapi perhatikan juga di sini kan kita punya istilahnya rank ya. Bedanya apa sih dengan rank yang kita bahas waktu apa? Yang kita bahas yang terkait dengan dimensi ruang baris dan ruang kolom suatu matriks. Nah, mungkin kita ingat kembali bahwa dari setiap ruang vektor, ya, jika kita punya ruang vektor V, dan ruang vektor V-nya ini memiliki basis B, yang berisi V1, V2, katakanlah sampai Vn, gitu. Maka setiap unsur, saya sebut U saja ya, di dalam V ini dapat dituliskan sebagai dapat dituliskan sebagai koordinat relatif terhadap basis B. Bentuknya jadi apa? Ini bentuknya jadi suatu vektor di Rn, vektor dengan panjang Rn. Ini kita sudah bahas 2 minggu yang lalu ya tentang koordinat relatif terhadap basis ini. Gitu. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan si koordinat relatif ini supaya kita dapat memandang transformasi linear ini ke dalam himpunan Rn gitu, tidak lagi dalam ruang vektor yang umum. Nah, kita lihat ya. Sebelum kita berbicara ruang vektor yang umum, kita akan lihat dulu transformasi linear dari Rn ke Rm. Dalam hal ini N dan M-nya boleh sama, boleh beda gitu ya. Nah, seperti yang minggu kemarin sudah dibahas, yaitu sebetulnya transformasi linear dapat kita pandang sebagai fungsi gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat. Ini kan berupa fungsi dari R ke R ya. Jadi pemetaan yang domainnya adalah bilangan real, nanti kodomainnya juga bilangan real. Hanya memang range-nya bukan keseluruhan bilangan real ya. Range-nya ini hanya bilangan real yang tak negatif gitu. Nah, jadi ini termasuk pemetaan gitu dari R ke R. Kemudian contoh lainnya ada dari R2 ke R. Misalnya apa? Nah, ini nanti 3 bentuk yang di bawah ini mungkin baru akan dibahas di kuliah kalkulus berubah banyak ya. Tapi kalau yang namanya fungsi itu bisa ada yang masukannya banyak, keluarannya satu nilai, ada juga yang bisa masukannya satu, keluarannya lebih dari satu nilai gitu. Kalau inputnya satu, keluarannya banyak, itu biasanya disebut sebagai fungsi parametrik. Salah satu contoh fungsi parametrik misalnya di dalam koordinat polar mungkin udah pernah belajar kan ya? Koordinat polar kan X-nya bisa ditulis sebagai R sin T gitu. Sin theta, Y-nya jadi R cos theta. Kalau misalnya kita buat R yang sama dengan 1, nah ini tuh setiap titik di dalam lingkaran dengan jari-jari 1 dan berpusat di 0,0 dapat dituliskan nilai X-nya sebagai X sin theta, Y-nya sama dengan sin theta. Jadi kalau kita lihat ini seperti suatu fungsi yang masukannya satu buah nilai gitu ya, theta cos sin theta dua-duanya. Terbalik saya ya. Ini ya cos theta, ini sin theta. Nah, jadi ini kita bisa pandang sebagai fungsi yang masukannya satu buah nilai, yaitu theta, dan keluarannya ada 2 buah nilai, nilai X dan nilai Y. Kemudian ini kalau contohnya
fungsi dengan 2 variabel ya, jadi masukannya nilai X dan Y, nanti keluarannya ada satu buah nilai kalau di dalam koordinat kartesius, berarti inputnya ada nilai X, nilai Y, nanti keluarannya nilai Z, gitu. Nah, ini salah satu contoh pemetaan dari R2 ke R. Ini yang masukannya 3 nilai, gitu, keluarannya cuma 1, jadi ini pemetaan dari R3 ke R, lebih jauh, gitu, ini ada masukannya N buah variabel, keluarannya 1 buah nilai, gitu ya, Rn ke R. Nah, secara umum, gitu ya, jika kita punya suatu fungsi, domainnya Rn, kodomainnya Rm, ini disebut pemetaan atau transformasi dari Rn ke Rm. Atau kita katakan F-nya ini memetakan Rn ke Rm. Gitu ya. Jadi F-nya pemetaan dan F memetakan. Gitu ya. Nah, kalau sebetulnya kalau kita sebut transformasi, biasanya itu secara implisit maknanya adalah transformasi linier, gitu ya. Bukan, biasanya kalau tidak linier nggak disebut sebagai transformasi lagi sih, istilahnya apa ya, pemetaan aja. Gitu. Ya seperti yang sudah dibahas minggu kemarin juga, kalau misalnya domain dan kodomainnya sama, maka si F-nya ini dikatakan sebagai operator. Gitu ya. Nah, coba kita lihat, misalkan kita punya transformasi dari R4 ke R3. Didefinisikannya seperti ini. W1 adalah 2x1 min 3x2 tambah x3 min 5x4. Jadi ini inputannya adalah x1, x2, x3, x4. Terus dipetakan ke dalam 3 buah nilai. W1, W2, W3. W1-nya didapat dengan menghitung seperti ini, W2-nya didapat dengan menghitung seperti ini, W3-nya seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat bentuknya sama seperti sistem persamaan linier ya, yang sudah kita bahas di ALE 1. Kalau sistem persamaan linier, jadinya bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks. Ininya kita tuliskan dulu. Saya lupa dulu pakai tabel ya. Ini X1, X2, X3, X4. Nilainya apa ini? 2, min 3, 1, min 5, kemudian 4, 1, min 2, 1, 5, min 1, betul, 4, X4-nya 0 ya. Itu. Nah, kemudian dari sini, dari tabel ini kita buat ke dalam bentuk matriks yang nanti dikalikan dengan X1, X2, X3, X4. Hasilnya ada W1, W2, W3. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah ya bentuk aturan dari W1, W2, W3-nya ini dihasilkan dari yang bentuknya fungsi linier ya. Cirinya apa? Cirinya pangkat X1, X2, X3, dan seterusnya semuanya 1. Tidak ada yang pangkatnya tidak 1. Nah, secara umum sih, jika kita punya transformasi linier dari Rn ke Rm, aduh, itu loncat, saya perkecil ya. Secara umum, jika kita punya transformasi linier dari Rn ke Rm, kemudian aturannya ini dapat kita tuliskan dalam bentuk sistem persamaan seperti ini. W1 adalah A11, X1, dan seterusnya, W2-nya seperti ini, sampai dengan Wm seperti ini. Berarti kita dapat menuliskan aturan transformasi liniernya ke dalam perkalian matriks, seperti saat kita menuliskan SPL gitu ya. Nah, matriks yang tengah ini, yang besarnya ini dikatakan sebagai matriks standar dari transformasi linier T. T-nya ini juga dikatakan perkalian oleh A. Gitu ya, karena ini vektor dari domainnya dikalikan dengan matriks A. Seperti itu. Bagaimana? Oh ya, contoh transformasi linier ini
adalah suatu pemetaan yang cukup sering muncul di dalam geometri sebetulnya ya. Sebagai contoh refleksi, refleksi itu adalah salah satu contoh transformasi linear. Masih ingat ya refleksi? Refleksi itu apa? Pencerminan. Misalnya pencerminan terhadap garis apa ini? Bentar, saya bingung. Oh, yang ini pencerminan terhadap bidang XY. Jadi bidang yang mendatar ini. Nah, jadi jika misalnya kita punya X, Y, Z, pencerminannya terhadap bidang X, Y, hasilnya adalah X, Y, min Z. Ternyata ini akan sama saja kalau kita kalikan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, min 1 dengan vektor X, Y, Z. Gitu. Ini kalau kita punya aturan refleksinya terhadap bidang yang berbeda, nanti matriksnya bergeser, berubah sedikit, gitu ya. Posisi min satunya ada di mana. Kalau XY berarti untuk Z-nya yang berubah jadi negatif, kalau XZ bagian Y-nya yang berubah jadi negatif, kalau YZ berarti X-nya yang berubah jadi negatif. Contoh lainnya adalah proyeksi. Kalau kita memproyeksikan satu vektor dr2 gitu ya, mau diproyeksikan ke sumbu X, ini sama saja dengan mengalihkan vektor tersebut dengan matriks 1, 0, 0, 0. Gitu, karena yang diambil cuma nilai X-nya. Kalau ke sumbu Y, berarti yang diambil kan nilai Y-nya saja. Maka ini sama saja dengan perkalian ke 0, 0, 0, 1. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya kalau rotasi, rotasi juga sama. Merupakan contoh transformasi linear. Matriksnya apa? Rotasi, matriksnya apa ya? Kalau nggak salah ini ya, sin, cos, min, cos. Sin. Maaf, saya lupa urutannya. Tapi kalau nggak salah bertukar-tukar seperti ini. Dan bertukar-tukar antara sin dan cos. Terbaliknya ya. Saya khawatir terbalik nulis sin dan cosnya. Kalau nggak salah seperti ini ya, nanti mungkin bisa dicek kembali kalau ada yang pegang textbook atau saya nggak tahu di kuliah geometri transformasi mungkin sudah pernah dibahas ya. Nah, jadi sebetulnya bentuk-bentuk transformasi secara geometri, refleksi, dilasi juga sama ya. Refleksi, dilasi, rotasi, dan proyeksi semuanya adalah contoh-contoh transformasi linear. Seperti itu. Nah, tapi kembali, ini kan transformasi linearnya dari Rn ke Rm. Bagaimana kalau ruang vektor umum? Nah, kita akan memanfaatkan yang namanya koordinat relatif terhadap basis. Jadi misalkan kita punya suatu vektor V yang dimensinya N, dan juga kita punya ruang vektor W berdimensi M. Ini tidak harus memiliki bentuk himpunan yang sama ya. Maksudnya gimana? Bisa aja misalnya V-nya ini adalah ruang matriks, dan W-nya adalah ruang polinom. Itu tidak jadi masalah. Kita tetap bisa melakukan transformasi linear. Tapi bisa juga, misalnya kita punya V-nya adalah ruang matriks berukuran 2x2, misalnya W-nya adalah ruang matriks berukuran 3x4. Itu juga bisa dilakukan. Tapi gimana? Jadi kalau sebelumnya kan yang kita punya dari Rn ke Rm gitu, dua-duanya sama-sama berbentuk vektor gitu ya. Tapi sekarang kita mau melihat gimana kalau transformasi linearnya ini mungkin tidak dalam bentuk himpunan yang sama gitu ya, untuk unsur-unsurnya. Nah, di sini kita lihat misalkan V-nya ini punya basisnya B dan W-nya punya basis B aksen. Berarti kita bisa menuliskan matriks
vektor koordinatnya ya, vektor koordinat atau matriks koordinat dari unsur-unsur V. Kalau misalnya X adalah unsur di V, berarti kita punya koordinat relatif X terhadap basis B. Gitu ya. Dan ini bentuknya adalah vektor di Rn, karena V-nya berdimensi N. Nah, terus hasil pemetaannya, karena pemetaannya kan dari V ke W, gitu, berarti petanya TV, gitu, TV-nya ini kan ada di dalam W ya, hasil pemetaannya. Kita maka dapat menuliskan suatu koordinatnya juga relatif terhadap basis B aksen. Jadi ini basis dari W. Ya. Berarti apa? Karena W-nya ini berdimensi M, koordinat TV-nya atau koordinat X-nya ini berarti bentuknya adalah vektor dengan panjang M atau unsur di Rm. Dan ternyata kalau misalnya kita melakukan pemetaan dari X ke Tx, sebetulnya kita juga melakukan pemetaan dari Rn ke Rm. Caranya gimana ya? Kita transformasikan koordinat X terhadap B, ditransformasikan menjadi koordinat Tx terhadap B aksen. Dan ini ternyata akan sama-sama berbentuk transformasi linier. Nah, yang lebih mudahnya adalah kita selalu dapat menuliskan ini sebagai perkalian matriks, bentuk transformasi dari koordinat X terhadap B ke koordinat Tx terhadap B aksen. Bentuk perkalian matriks yaitu A dikalikan koordinat X terhadap B, nanti akan menghasilkan koordinat X terhadap B aksen. A-nya apa? A-nya sama seperti tadi, yaitu matriks standar dari transformasi linier T. Ya. Nah, dan secara umum sih kita dapat menghitung nilai Tx, mungkin tidak secara langsung gitu ya, tapi kita bisa melakukan jalan yang agak muter nih, kayak gini. Kalau perhitungan langsung itu kan seperti yang dibahas minggu kemarin ya. Jadi misalkan kita punya katakanlah X1, X2 mau dipetakan ke 2X1, 3X2 misalnya. Ini transformasi linear bukan ya? Sebentar. Dengan yang ini deh. Biar lebih kelihatan. Misalnya kita punya T-nya itu dari P2 ke P1 misalnya. Transformasinya apa turunan gitu, pemetaan turunan. Jadi kalau kita punya A2X kuadrat tambah A1X ditambah A0, nanti dipetakan ke 2A2X ditambah A1. Nah, misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya P kecil, P kecil ini adalah katakanlah X kuadrat ditambah 5X min 10. TPX-nya berarti kan 2X ditambah 5. Nah, ini yang namanya perhitungan langsung. Jadi dari PX langsung kita dapatkan TPX. Tapi kita bisa melakukan cara yang tidak langsung, agak muter dulu. Caranya gimana? Misalkan kita punya B-nya ini adalah basis dari T. B-nya apa ya? Misalnya X kuadrat, X, dan 1 ya, basis standar. Berarti PX-nya bisa kita tuliskan, koordinat dari PX-nya adalah 1, 5, min 10. Itu enggak? Karena ini kan 1 kali X kuadrat ditambah 5 kali X ditambah min 10 kali 1. Tuh. Nah, terus apa namanya? TPX-nya
Saya harus punya B aksen. B aksennya basis untuk P1 misalnya X dan 1. Nah, TPX-nya apa? TPX-nya adalah 2, 5. Gitu. Nah, jadi kita dapat menemukan suatu matriks A yang kalau dikalikan dengan 1, 5, min 10 akan menghasilkan 2 dan 5. Tuh, matriks A-nya kayak gimana ya? Oke. Matriks A-nya T. Bentar ya, berpikir dulu. Kalau nggak salah 2. Ukurannya berapa ya? 3 kali 2. Ini 2, 210. Bentar, salah nggak? Oh, salah. 200, 010. Ini kalau kita coba kalikan dengan 15 min 10, hasilnya adalah 2 kali 1, 2, tambah 0, tambah 0. Terus ini 0 tambah 5 tambah 0. Betul ya, hasilnya 25. Gitu. Nah, ini matriks A-nya. Terus baru sesudah ini caranya jadi berputar gitu. Jadi awalnya kita cari koordinat matriks P-nya terhadap basis B, 1, 5, min 10. Transformasi liniernya diwakilkan oleh matriks A, terus kita kalikan matriks A-nya ini dengan koordinat Px terhadap B, hasilnya ini akan menjadi TPX. Maaf, ini koordinat TPX terhadap B aksen. Baru setelah itu kita kembalikan kalau mau melihat TPX-nya seperti apa, berarti kita kembalikan hasilnya adalah 2 kali X ditambah 5 kali 1. Tuh. Kalau dilihat sih memang ini jadinya lebih ribet ya. Kenapa? Karena ngapain kita repot-repot harus pakai cara memutar seperti ini gitu. Kalau kita udah tahu, kalau kita bisa dengan mudah menghitung nilai TX-nya langsung gitu ya. Kita bisa pakai PET-nya langsung, tapi kenapa harus repot-repot cari dulu koordinat, sesudah dapat koordinat kalikan dulu dengan matriks A supaya mendapatkan koordinat baru. Dari koordinat baru dikembalikan lagi ke bentuk vektor yang semula. Nah, meskipun caranya muter-muter seperti ini, tapi ada beberapa penggunaan dari matriks transformasi linear, perhitungan dengan menggunakan matriks transformasi linear ini. Yang pertama adalah abstraksi ya. Abstraksinya maksudnya seperti apa? Tadinya setiap kita kembali lagi melihat bahwa setiap ruang vektor itu kan mungkin bentuknya tidak selalu berbentuk Rn ya, bisa jadi menjadi ruang fungsi, bisa menjadi ruang matriks atau ruang lain yang lebih abstrak. Nah, dengan adanya matriks transformasi linear, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan pemetaan dari satu ruang vektor yang abstrak ke ruang vektor lain yang sama abstraknya gitu ya, mungkin kita tidak semudah itu juga melihat seperti apa hasil transformasi linearnya. Aturannya juga mungkin agak lebih rumit untuk dituliskan dibandingkan dengan menuliskan matriks ya. Sebagai contoh, ini mungkin masih cukup sederhana ya, turunan fungsi gitu. Turunan fungsi atau sebaliknya integral fungsi polinom, keduanya merupakan contoh transformasi linear.
Tapi bagaimana dengan misalnya pemetaan fungsi lain yang lebih rumit dari itu, atau ya, apa ya, yang lebih rumit lagi nanti mungkin kalau kalau sudah bertemu yang namanya ruang Banach, ruang Hilbert, dan ruang lain-lain gitu ya, dengan istilah yang mungkin, eee, ya belum belum akan ketemu di dalam kuliah ini, saya nggak tahu ketemunya di mana. Mungkin kalau ngambil kuliah, apa namanya, eee, analisis real ya, dengan Pak Raffi mungkin baru ketemu istilah-istilah seperti ruang Banach dan ruang Hilbert. Nah, itu kayak apa, itu ya nantilah dipelajari. Nah, eee, ternyata pemetaan-pemetaan seperti itu untuk ruang vektor yang abstrak tetap bisa kita pandang sebagai perkalian matriks, gitu ya. Eee, jadi lebih mudah pada saat kita harus membayangkan mungkin ya, bentuk-bentuk perkaliannya seperti apa, nanti bentuk pemetaannya seperti apa. Lebih jauh lagi mungkin pada saat kita harus melakukan perhitungan secara numerik dengan bantuan komputer, ya komputer mungkin tidak bisa semudah itu juga ya melakukan perhitungan untuk ruang-ruang yang abstrak, tapi kalau sudah diubah ke dalam bentuk matriks ya baru bisa dilakukan, gitu. Makanya di sini kita, mempelajari matriks, kita membahas tentang matriks transformasi linier. Meskipun kalau kita lihat ya ngapain gitu ya jalannya berputar, tapi ternyata dengan adanya jalan memutar ini, justru akan memudahkan kita gitu untuk berhadapan dengan ruang vektor yang sangat-sangat abstrak. Kurang lebih seperti itu. Eee, oke, bagaimana kita mendapatkan matriks A-nya ya? Nah, bagaimana? Kalau ini, eee, mungkin masih agak mudah ditebak gitu, tapi secara umum untuk mendapatkan, eee, oh enggak juga, bentar. Bagaimana cara kita mendapatkan matriks A-nya? Langkahnya adalah kan kita tahu nih, eee, misalkan kita akan mentransformasi P ini ya dari P1 ke P2. P1-nya punya basis, B yang isinya adalah U1, U2. Terus matriks, ruang P2-nya punya basis B aksen yang isinya U1 aksen, U2 aksen, dan U3 aksen. Untuk mendapatkan matriks A-nya, kita petakan satu per satu unsur dari basis B. Ya. Jadi langkah pertama, cari TU1 dan TU2. Ini ngitungnya kayak biasa, jadi harus dengan perhitungan langsung dulu. Misalnya di sini kan kita bisa lihat bahwa U1-nya 1, U2-nya adalah X. Kita coba petakan T dari U1, berarti ini kan T dari 1 ya. Pemetaannya apa? X dikalikan PX, atau berarti ini X dikalikan 1, hasilnya X. Ya. Kemudian TU2-nya. TU2-nya gimana? Berarti T dari X, hasilnya menjadi X dikalikan X. Hasilnya jadi apa? X kuadrat. Tuh. Kalau sudah kita dapat TU1 dan TU2-nya, kita cari koordinat. Koordinat TU1 dan TU2-nya terhadap basis B aksen. Tuh, kita cari TU1 B aksen dan TU2 B aksen. Caranya gimana? Ya, kita lihat aja. TU1 itu kan sama dengan X ya. B aksennya apa aja nih? B aksennya itu U1-nya 1, berarti 0 dikalikan 1, ditambah 1 dikalikan X, ditambah 0 dikalikan X kuadrat. Betul? Ya, karena ini U1 aksen, U2 aksen,
U3 aksen. Kita lihat koefisiennya 0, 1, dan 0. Berarti koordinat dari TU1 adalah 0, 1, 0. Selanjutnya untuk TU2 adalah X kuadrat. Ini sama dengan 0 kali 1 ditambah 0 kali X ditambah 1 kali X kuadrat. Berarti koordinatnya dari TU2 adalah 0, 0, 1. Gitu. Ya. Terus gimana? Nah, terus matriks A-nya tinggal kita susun. Matriks A adalah koordinat dari TU1 dan koordinat dari TU2 sebagai kolom-kolomnya. Jadi hasilnya apa ya? 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, perhatikan bahwa matriks A-nya ini ukurannya akan sama dengan dimensi. Kalau misalnya kita punya TUV, gitu ya, U-nya punya dimensi. U-nya punya dimensi N dan V-nya punya dimensi M, maka matriks A-nya nanti akan berukuran N dikali. Bentar, terbalik. Kalau ini jadi apa? Ini 2, ini 3 ya. Oh iya, terbalik. Berarti M kali N ukurannya. Ya, karena nanti, ya, betul. Karena nanti kan baris pertamanya banyak kolom di matriks A itu harus sama dengan panjang dari koordinat vektor yang akan dikalikannya. Bingung nggak? Karena kan nanti kalau kita mau mendapatkan T dari V, T dari U misalnya, ini sama dengan A dikalikan koordinat U. Jadi kalau U-nya dimensi N, ukuran A-nya harus M kali N, nanti kan U-nya N kali 1. Ini harus sama. Seperti itu ya, aturan perkalian matriks. Nah, ya kurang lebih seperti ini pencarian untuk matriks A-nya. Jadi petakan dulu setiap unsur-unsur di basis domainnya. Kalau udah dapat hasil pemetaannya, cari koordinatnya relatif terhadap basis kodomain, baru nanti disusun menjadi sebuah matriks, menjadi kolom-kolom matriks. Seperti ini. Gitu. Mungkin kita coba lihat ini ya, soal UAS. Ini waktu SP. Nah, kita lihat. Misalkan T ada pemetaan dari P1 ke P2, aturannya 2X PX. Tunjukkan bahwa T adalah transformasi linear. Kita bahas saja ya. Soal UAS SP 2020. 2021 ya. Nah, diberikan apa? Ada T-nya ini dari P1 ke P2, terus TPX ini dipetakan ke 2X PX. Seperti itu. Nah, terus basisnya, ini basisnya ya? B aksen. Oh, kok saya nggak nulis? Oke, misalkan basis untuk P1 ini adalah himpunan, tadi pakai apa?
Oke, susun dari besar ke kecil ya, X, 1. Terus basis untuk P2-nya adalah X kuadrat, X, dan 1. Kita pertama akan buktikan bahwa T transformasi linear, apakah betul? Tuh ya, jadi perhatikan bahwa kalau kita ambil PX sama dengan A2X ditambah A2 ya. A1X ditambah A0. Dan kita juga punya QX sama dengan B1X ditambah B0. Keduanya adalah unsur di P1. Maka TP1, salah. TPX plus QX dijumlahkan jadi apa ya? Berarti A1 B1X ditambah A0 B0. Pemetaannya adalah 2X dikalikan dengan A1 plus B1X ditambah A0 plus B0. Hasilnya jadi apa? Berarti 2A1X kuadrat tambah 2B1X kuadrat ditambah 2A0X ditambah 2B0X. Itu ya. Ini hasilnya jadi apa? 2X-nya, kita pisahkan dulu yang ada A-nya dan yang ada B. 2B1X kuadrat ditambah 2B0X. Terus kita keluarkan 2X-nya. Ini A1X ditambah A0. Ditambah ini 2X kalikan dengan B1X ditambah B0. Nah, di sini kan kita dapat ini 2X dikalikan PX ditambah 2X dikalikan QX. Atau ini T PX ditambah T QX. Gitu. Jadi ini bukti bahwa T-nya mengawetkan penjumlahan. Ya. Selanjutnya selain kita ambil PX, kita juga ambil sebuah unsur C misalnya di bilangan real, sehingga T dari C PX ini kan berarti 2X dikalikan CPX jadi apa ya? CA1X ditambah CA0. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi 2CA1X kuadrat ditambah 2CA0X. C-nya kalau kita keluarkan ini menjadi 2A1X kuadrat ditambah 2A0X. C-nya tetap di luar. Sekarang kita keluarkan lagi juga 2X-nya. A1X ditambah A0. Jadi ini apa? C dikalikan 2X kalikan dengan PX ya. Atau ini adalah C dikalikan TPX. Nah, kita lihat ternyata T juga mengawetkan perkalian skalar. Jadi dari dua penulisan ini kita dapat simpulkan bahwa T-nya adalah transformasi linear. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita mau nyari apa tadi diminta ya? Matriks representasi transformasi linear. Seperti apa matriks representasinya? Seperti tadi, berarti kita harus cari dulu TX dipetakannya ke apa? TX berarti dipetakannya ke 2X dikalikan lagi dengan X. Hasilnya 2X kuadrat. Terus unsur dari basis P1 mana lagi ini ya? 1. Berarti 2X dikalikan dengan 1. Hasil pemetaannya menjadi 2X.
Selanjutnya, kita lihat bahwa, oke, saya ganti warnanya ya. Kita lihat bahwa 2x² ini kan sama dengan 2 kali x² ditambah 0 kali x ditambah 0 lagi kali x. Betul ya? Dan 2x dapatnya apa? 2x itu berarti 0 dikalikan x² ditambah 2 kali x ditambah, oh kok belakangnya x, 0 kali 1. Saya salah ya, ini harusnya 1. Tuh. Jadi karena kita punya kombinasi linearnya seperti ini, kita bisa tuliskan koordinat Tx terhadap basisnya, tadi basis B ya disebutnya, B aksen. Terhadap B aksen adalah 2, 0, 0. Dan koordinat T1 terhadap B aksen adalah 0, 2, 0. Tuh. Jadi matriks transformasi linearnya A-nya adalah tadi ya, Tx B aksen dan T1 B aksen. Jadi ini adalah matriks ukuran 3 kali 2 yang isinya 2, kolom pertamanya 2, 0, 0, kolom keduanya 0, 2, 0. Seperti itu contoh pengejaan soal ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Bisa dipahami cara untuk mencari matriks transformasi linearnya? Masih mencerna, Bu. Masih mencerna. Oke, barangkali nanti bisa dibaca-baca lagi ya seperti apa. Ya, tapi langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Kalau disingkat, langkah untuk mencari matriks transformasi linear Jadi misalkan kita punya pemetaannya T dari U ke V, gitu ya. Kemudian kita punya B yang isinya U1, U2 sampai dengan UN, ini basis untuk U, dan B aksen isinya V1, V2 sampai dengan VM, ini basis untuk V. Ya. Maka langkah pertamanya adalah hitung TU1, TU2 sampai dengan TUN. Yang kedua, tuliskan koordinat. Koordinat dari apa? Koordinat dari TU1. Oh, mungkin sebelum itu ya. Tuliskan kombinasi linear.
B aksen yang menghasilkan TU1, TU2, sampai dengan TUN. Dengan kata lain, misalnya kita punya TU1 sama dengan alfa 1, V1 ditambah alfa 2, V2, dan seterusnya sampai alfa N, Vn gitu ya nanti. Dan seterusnya, misalnya dapat TUN, kok Vn? Harusnya Vm ya. Akhirnya apa sih? Omega ya. Omega V1, misalnya omega 1, omega 2, V2, sampai M ya. Omega M. Tuh. Nah, kalau sudah dapat bentuk-bentuk kombinasi linear ini, kita tuliskan koordinatnya. Koordinat apa? Koordinat TU1 terhadap B aksen, TU2 terhadap B aksen, dan seterusnya ya. Semuanya kita tuliskan sebagai koordinat U2, UN, B aksen. Kalau dari mana dapatnya? Dari sini. Berarti nanti TU1 TU1B aksen kan nanti bentuknya misalnya alfa 1, alfa 2, sampai alfa M gitu ya. Nanti TUN B aksen nanti kan bentuknya katakanlah omega 1, omega 2, omega M. Nah, kalau sudah didapat semua koordinatnya, langkah keempatnya, kita tuliskan matriks A-nya. Matriks A-nya isinya apa? Kolom-kolomnya adalah TU1, koordinat TU1, terus koordinat TU2, dan seterusnya sampai koordinat TUN. Itu isi kolom-kolomnya. Langkahnya secara umum seperti ini untuk mencari matriks transformasi linear. Itu. Nah, mari kita coba lihat. Kalau kita, oh iya, sama karena kita dapat menuliskan apa namanya? Kita dapat menuliskan transformasi linear T-nya sebagai matriks. Ternyata rank dari matriks transformasi linear ini akan sama dengan rank dari transformasi linearnya. Maksudnya apa? Nanti rank dari matriks A-nya akan sama dengan rank dari T. Padahal beda kan ya, kalau rank A ini kan maksudnya dimensi ruang baris atau ruang kolom ya. Tapi kalau rank di sini adalah dimensi dari hasil pemetaannya, peta T-nya. Tapi karena T-nya bisa dituliskan sebagai matriks apa? Ya, karena T-nya dapat kita tuliskan sebagai matriks, ternyata nanti rank dari matriks tersebut akan sama dengan rank dari transformasi linearnya. Sebagai contoh, misalnya yang mana? Yang tadi. Nah, kita lihat rank dari A-nya kan seperti ini ya. Maaf. Matriks A-nya kan 2, 0, 0, 2, 0, 0. Ada satu kolom, bukan satu kolom, ada satu baris yang 0. Kita cek jumlah baris tak 0-nya ada 2.
Berarti kita bisa tuliskan bahwa rank dari matriks A-nya kan 2. Dan ini akan sama dengan dimensi dari peta T. Tuh. Nah, kalau kita tahu dimensi peta T-nya 2, berarti nulitasnya berapa ya? Nulitasnya berapa? Nulitasnya 0. Kenapa? Karena ini pemetaannya dari P1 ke P2. Bingung nggak? Nah, ini kan karena T-nya dari P1 ke P2. P1 dimensinya kan 2 ya. Kalau dimensi P2 adalah 3. Ingat kalau P mah ditambah 1 ya, kalau R nilainya sama dengan, misalnya R2 dimensi 2, R3 dimensi 3. Tapi kalau P1 dimensinya 2, P2 dimensinya 3, P3 dimensinya 4, dan seterusnya. Nah, sampai mana tadi? Oh ya, jadi nulitas dari T, kita punya teoremanya apa? Nulitas T ditambah dengan rank T harusnya akan sama dengan dimensi dari P1. Karena rank T-nya 2, dimensi P1-nya 2, maka nulitas T-nya adalah 0. Dengan kata lain apa? Dimensi ruang kernelnya, dimensi intinya kan 0, berarti inti dari T ini adalah unsur 0 saja. Gitu. Ini menggunakan teorema tentang nulitas dan rank yang sudah dibahas minggu kemarin. Itu ya, teorema ini tolong tidak dilupakan ya. Kita lihat teorema yang lainnya. Ternyata jika kita punya suatu transformasi linear dari V ke W, kemudian dimensi dari V-nya sama dengan dimensi W. Nah, dalam kondisi seperti ini, jika T-nya 1-1, maka otomatis T-nya juga akan pada. Untuk apakah ini? Nah, ini maksudnya meriksa. Kalau misalnya kita ingin cek apakah pemetaannya bijektif atau tidak, bijektif kayak apa, 1-1 dan pada ya, bijektif atau tidak, dan dimensi V-nya sama dengan dimensi W, maka kita cukup cek salah satu aja. Jika 1-1 pasti pada, dan jika pada pasti 1-1. Gitu. Kemudian, nah gimana kalau dihubungkan dengan matriksnya? Suatu transformasi linear T yang memetakan V ke W ini memiliki inverse, jadi ada pemetaan transformasi balikan gitu ya dari W ke V. Ini kan berlaku kalau T-nya 1-1 dan pada. Nah, ini kita juga bisa melihat transformasi balikannya, transformasi inverse-nya dari matriksnya. Jadi, misalnya matriks transformasi linearnya A, maka transformasi inverse-nya adalah A inverse. Gitu. Nanti kalau diinverskan lagi akan kembali ke semula. Mungkin ini jadi lebih sederhana juga gitu ya, pada saat kita harus mencari transformasi balikannya, mungkin waktu apa nih, matematika dasar mungkin ya, mencari pemetaan inverse, itu kan agak rumit gitu mencarinya, yang tadinya kita punya Y sama dengan sesuatu, kita harus balik ya menjadi X sama dengan sesuatu, tergantung bentuk fungsinya mungkin bisa jadi rumit mencari inverse-nya. Nah, tapi kalau di sini secara umum kita punya suatu transformasi, kita bisa tuliskan matriksnya, transformasi inverse-nya adalah inverse dari matriksnya.
Dan dari sini kita juga memperpanjang teorema yang udah kita lihat dari ALE 1 ya. Kalau masih ingat, waktu ALE 1 kita udah bahas kalau misalnya kita punya sebuah matriks N kali N, matriks persegi, maka akan ada pernyataan yang ekivalen, yaitu pertama A-nya tak singular atau A-nya punya inverse, terus SPL homogen AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial, A-nya ekivalen baris ke matriks identitas ukuran N kali N, terus SPL tak homogen AX sama dengan B pasti punya solusi tunggal, determinan A-nya tidak sama dengan 0, terus ini tambahan yang kita bahas waktu membicarakan ruang baris ruang kolom ya. Jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, nanti kita bisa cek bahwa rank dari A-nya akan sama dengan N. Gitu. Dan kolom-kolom atau baris-baris A ini merupakan vektor yang bebas linear di Rn. Nah, ini tambahannya, dimensi dari ruang solusi AX sama dengan 0 adalah 0. Gitu ya. Kemudian, kalau kita punya transformasi linear T dari V ke W dengan bentuk transformasinya adalah perkalian A dengan koordinat V-nya, ini pasti akan menjadi suatu transformasi yang bijektif. Jadi ngecek bijektif atau enggak, kita cukup memeriksa apakah determinannya sama dengan 0 atau tidak. Seperti itu. Ya, apa ya? Ya kembali lagi ini nanti akan memudahkan pada saat berbicaranya ruang vektor yang abstrak. Seperti itu. Oh ya, ini juga sebetulnya menarik ya. Kalau misalnya kita membayangkannya V dan W-nya adalah ruang bentuk himpunan yang sama, maksudnya apa? Misalnya V-nya adalah ruang polinom P2, W-nya juga ruang polinom P2, ini mah jelas gitu kalau misalnya kalau satu-satu pasti pada. Tapi kalau sekarang kita melihat katakanlah V-nya adalah ruang matriks 2 kali 2, W-nya adalah ruang polinom P3 gitu. Kayak gimana ya? R2 kali 2, terus dipetakannya ke P3. Dimensinya kan sama-sama 4 ini ya. Tapi dengan adanya si akibat ini, buat ngecek apakah bijektif atau tidak, cukup mengecek satu-satu saja atau pada saja. Itu. Kurang lebih seperti itu sih materinya hari ini. Ini apa lagi ya? Oke, berapakah rank T dan nulitas T tadi kita sudah bahas. Oke, mungkin saya akan review sedikit materi yang akan diujikan pada saat UAS. Ini adalah soal waktu SP terakhir ya. Jadi kita lihat misalnya apakah basis B merupakan basis ortonormal berdasarkan operasi hasil kali dalam yang diberikan di sini. Masih ingat gimana ngecek basis ortonormal? Kita hitung dulu ya dengan menggunakan kali dalam apakah memberikan hasil 0 atau tidak. Kita coba aja mungkin ya. Pembahasannya misalnya kita punya, tapi nggak sesuai berarti karena basis B-nya nggak yang kita pakai. Kita lihat ya misalnya apa? P1 basisnya, basis B-nya apa? NX plus P. Terus MX plus 8. Tuh. Jadi kita mau cek apa ya tadi? Basis ortonormal atau bukan. Terus operasi HKD-nya PQ sama dengan apa? A1 B1 tambah A2 B2. Ya. Berarti kita coba cek kalikan, mungkin saya kasih tahu dulu ya, NPM-nya apa? Pakai 1, 2, 3 aja ya. Berarti X ditambah 2, 3X tambah 8.
kita periksa apakah X plus 2 dikali dalamkan dengan 3X plus 8 menghasilkan 0 atau tidak. A1-nya apa? A1-nya kan 1 ya. Saya pakai warna lain untuk menandai ya. Ini berarti kan 1 kali X ditambah 2 kali 1. Yang ini 3 kali X ditambah 8 kali 1. Ini A1, A0, B1. Kayaknya saya salah juga nulisnya. Oh enggak. Ya, ini A1, ini A2, B1, ini B2. Berarti perkaliannya apa? 1 kali 3 ditambah dengan 2 kali 8. Saya lupa ganti warna. 1 kali 3 ditambah 2 kali 8. Maksudnya berapa nih? 3 ditambah 16. Berarti 19 ini tidak sama dengan 0, maka basis B bukan basis ortonormal ya. Tidak ortonormal. Ortonormal. Nah, terus karena bukan basis ortonormal, silakan lakukan proses Gram-Schmidt supaya jadi basis ortonormal. Mungkin masih ingat ya, caranya gimana? Kalau misalnya U1-nya adalah X plus 2, kita hitung V1-nya sama dengan U1. V1 sama dengan U1, berarti ini sama-sama X plus 2. Terus ada W1. W1-nya apa? W1-nya adalah V1 dibagi dengan norm V1. Jadi X plus 2 dibagi dengan normnya jadi berapa ya? Akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi 1 per akar 5X ditambah 2 per akar 5. Seperti itu. Nanti U2-nya gimana rumusnya? Salah. U2-nya mah udah tahu ya. U2-nya itu 3X plus 8. Nanti V2-nya adalah, maaf saya lupa. U2 dikurangi V2. V1 U. Aduh, saya lupa rumusnya. Saya ingatnya bawahnya V1 ya. Kalau nggak salah seperti ini ya? Salah nggak? Tolong dicek kembali ya rumus untuk, saya tanda tanyakan. Tolong dicek kembali rumus untuk perhitungan Gram-Schmidt-nya ya, atau normalisasi Gram-Schmidt. Saya susah ingat rumus ini, dan nanti mencari W2-nya adalah V2 dibagi norm V2. Gitu. Basis ortonormalnya apa? Basis ortonormalnya berarti W1 dan W2. Seperti itu. Kemudian ini tadi kita sudah bahas ya, kalau misalnya kita punya pemetaan P1 ke P2 dengan aturan seperti ini, tunjukkan T-nya transformasi linier, tadi sudah ya. Matriks representasinya sudah, cuma tadi untuk basis baku, bukan basis yang ini. Bisa dicoba sendiri gimana kalau basis yang ini yang dipetakan, berarti harusnya jadi apa ya? T dari X plus 2, ini adalah 2X kali X plus 2, jadi hasilnya 2X kuadrat ditambah 4X. Berarti ini sama dengan 2 kali X kuadrat ditambah 4 kali X
ditambah 0 kali 1. Karena basis yang barunya kan X kuadrat X dan 1, terus T dari 3X plus 8, hasilnya 2X dikalikan 3X plus 8, hasilnya jadi 6X kuadrat ditambah 16X. Dan ini sama dengan 6X kuadrat ditambah 16X ditambah 0 kali 1. Tuh ya. Jadi TX plus 2 koordinatnya terhadap basis yang baru adalah 240, kemudian T 3X plus 8, koordinatnya adalah 6, 16, 0. Matriks transformasi linearnya apa? Matriks transformasi linearnya berarti 240, 6, 16, 0. Tuh. Rank dan nulitasnya sama saja ya. Ranknya 2. Ranknya 2, lihat dari A-nya aja. Ranknya 2, nulitasnya juga 2. Menggunakan rumus yang tadi. Terus, jika punya matriks seperti ini, A-nya 121, NPM 037, nilai eigen dan vektor eigennya gimana? Bisalah ya, nanti pakai rumus. Hitung dulu determinan lambda I min A, kemudian selesaikan persamaannya, cari faktornya, nilai X-nya berapa, dan kalau sudah dapat, nanti bisa dihitung vektor eigen dari masing-masing nilai eigen yang sudah didapat. Tuh. Periksa apakah bisa didiagonalisasi menjadi bentuk P inverse AP sama dengan D. Matriks berarti diperiksa dulu apakah vektor eigen yang didapatkannya itu ada berapa yang bebas linier, gitu ya. Dicek apakah basis dari ruang eigennya itu ada 3 atau enggak, atau kurang dari 3. Kalau ada 3 berarti bisa didiagonalisasi, tapi kalau kurang dari 3 berarti tidak bisa didiagonalisasi. Nah, kalau bisa dituliskan matriks P-nya seperti apa, tinggal disusun saja ya vektor-vektor eigennya yang sudah didapat. Nanti bentuk matriks D-nya disesuaikan unsur-unsur diagonal utamanya dengan urutan penulisan vektor eigennya, supaya bersesuaian antara posisi nilai eigen dan vektor eigennya. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan minggu ini, tidak terlalu lama juga ya, udah mau maghrib. Mau ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Mau nanya? Tidak ada, Bu. Oke, yang mau nanya siapa? Raka, Bu. Oke, Raka. Kan kemarin teh habis kuis ya, Bu. Raka teh masih agak bingung di soal nomor yang Ya. kuis kemarin. Oke, kita coba lihat kuis yang mana ya. Kuis 3. Kita lihat. Oke, saya mesti lihat di question bank-nya dulu. Soalnya ada yang diacak. Kuis 2. Coba cari. Kuis 2, kuis 3 terakhir Kuis teh. 3, Bu. Kuis 3 ya, salah saya. Bisa saya tutup dulu nggak ya? Nggak bisa. Yang kanannya nggak bisa saya tutup. Oke, yang mana, Kakak?
Yang dari R2 ke R3 yang XY sama dengan 0 ya, Bu. Ini. Nah, itu, Bu. Nah, jadi Rakatnya masih bingung gitu, Bu. Oh, saya salah, harusnya bukan R2 ke R3 ya, tapi harusnya R2 ke R2 kalau lihat ini mah. Salah, salah soalnya. Bingungnya gimana, Kakak? Kemarin itu jadi kayak masih bingung buat nyari kernelnya, nolnya, sama ranknya, Bu, gitu, Bu. Oh, oke. Ya udah. Kita cek di sini ya, saya tulis di sini ya. Sebelah mana? Ke sebelah sini deh. T-nya dari R2 ke R2, salah angkanya ya. R2 ke R2, terus tadi kalau kita punya apa? X-nya dipetakan ke 0Y. Nah, berarti pemetaannya kayak gimana ya? Petanya. Nah, kalau kita lihat, berarti hasil pemetaannya ini semua unsur yang pertama nanti dipetakannya ke 0. Jadi kalaupun misalnya kita punya 1, 3 gitu ya, berarti T dari 1, 3 hasilnya adalah 0, 3. Atau T dari misalnya min 10, 2, ini nanti akan dipetakannya ke 0, 2. Sampai sini bisa mengikuti, Raka? Bisa, Bu? Ya, jadi bentuk petanya, unsur di petanya, pasti unsur apa sih? Komponen pertamanya 0, terus komponen tidak nolnya itu yang di bawahnya. Maka harusnya pernyataan yang pertama ini nggak mungkin kan ya? Ada unsur peta yang bentuknya 1, 2. Karena komponen pertamanya 1, bukan 0. Gitu. Ini pasti salah. Oke? Oke, Bu. Bisa diikuti ya. Nah, terus berarti peta T-nya ini adalah himpunan yang bentuknya 0, 0A gitu. Untuk setiap A-nya bilangan real. Kira-kira kalau seperti ini dimensinya berapa ya? Nah, kalau ini kita cek, berarti kan basis dari petanya paling gampang kan bentuknya gini, 0, 1, ya enggak? Karena nanti setiap unsur di dalam peta itu tinggal 0, 1 dikalikan dengan suatu bilangan real. Jadi unsur basis di peta T-nya cuma ada 1. Maka kita katakan dimensi peta T adalah 1. Atau kita sebut juga rank dari T-nya adalah 1. Pertanyaan di sini apa? Ya, rank T-nya 1. Berarti ini betul. Gitu ya. Nah, sekarang sudah dapat rank-nya 1, kita coba lihat. Kalau pakai teorema dimensi tadi, kan 0T ditambah dengan rank T, dalam hal ini akan sama dengan dimensi R2 ya. Berarti nulitas T-nya ditambah 1, dimensi R2 berapa? 1 juga. Salah, dimensi R2 sama 2 ya. Jadi kalau gitu nulitas T-nya adalah 1. 2 kurangi 1 ya, 1. Sampai sini oke? Ngerti, Bu? Ya. Berarti ini betul juga gitu ya. Nah, tapi kita baru tahu dimensinya aja kan. Nulitasnya kayak gimana? Nah, nulitasnya, nulitas kernelnya atau intinya, berarti kan kita mencari bentuk XY
yang menyebabkan hasil pemetaannya itu adalah 0, 0. Nah, kira-kira harus seperti apa? Oh, kalau kayak gitu mah, kalau nilai X-nya kan mau berapapun bebas ya, karena nilai X-nya itu pasti nanti akan dipetakan ke 0, ya nggak? X-nya soalnya nanti akan dipetakan ke 0, tapi Y-nya ini harus dipetakan ke berapa supaya hasilnya menjadi 0. Oh, kalau gitu tinggal Y-nya aja dibuat 0. Ya, Bu, paham. Oke ya, jadi Y-nya tetap dipetakan ke Y. Jadi kalau gitu, kernel dari T adalah setiap unsur di R2 yang bentuknya A, 0. Supaya apa? Supaya nanti A-nya dipetakan ke 0, 0-nya juga dipetakan ke 0. Gitu. A-nya elemen bilangan real. Ya nggak? Karena kalau kita kenakan T A0, hasil pemetaannya kan ini 0, ini 0. Jadi, kernelnya ya seperti ini. Coba saya cek ya kunci jawabannya betul. Oke, sesuai ya kunci jawaban. Gitu, Kakak. Boleh nanya lagi, Bu? Boleh. Soal yang ini, Bu, Raka teh bingung buat ngebuktiin yang kalau dari R 2 kali 2 ke R aja gitu, Bu. Itu gimana ya, Bu? R2 kali 2 ke R3. Ada gitu? Yang mana ya? Yang A, B, C, Oh, D ini. sama dengan misalnya 2A, 3B tambah C min D gitu, Bu. Oke. Ini Itu, ini yang itu juga boleh, Bu? ini juga boleh. Kita lihat ya. Oke. Apakah betul ini menjadi transformasi linier kalau F dari matriks A, B, C, D dipetakan ke A tambah D? Kita coba ya. Kita punya F-nya dari R2 kali 2 ke R. Pemetaannya A, B, C, D dipetakan ke A tambah D ya tadi. Tuh. Nah, gimana menunjukkannya? Pertama, kita ambil, kan ada 2 ya yang harus ditunjukkan. Berarti apakah F A tambah B sama dengan FA ditambah FB, A dan B-nya matriks. Kedua, kita perlu menunjukkan apakah F, pakai apa? KA misalnya ya, ini sama dengan K dikalikan FA. Oke, saya ambil misalnya A-nya A11, A12, A21, A22. Dan saya ambil juga B-nya B11, B12, B21, B22. Oke, berarti A plus B-nya jadi apa ya? A plus B-nya kan berarti di sini A11 tambah B11, A12 ditambah B12, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Tuh. Kita coba hitung FA tambah B-nya jadi apa ya? Berarti A11 ditambah B11 ditambah, ini kan ya, tambah A22 ditambah B22. Karena ini A-nya, ini D-nya. Kita menjumlahkan unsur di diagonal utamanya gitu ya. Terus diapakan? Oke, kita kumpulkan yang A dengan A, yang B dengan B. Berarti ini kan jadi A11 ditambah A22 ditambah B11 ditambah B22. Nah, ini kan sama dengan FA, betul nggak? Dan ini sama dengan FB. Sudah terbukti yang pertama. Sekarang kita coba hitung FKA. KAT apa ya?
KA-nya berarti KA11, KA12, KA21, KA22. Ya, karena perkalian matriks kan seperti ini. Terus F dari KA-nya apa? Kayak tadi ya, kan kita ambil yang unsur diagonal utamanya, terus dijumlahkan. KA11 ditambah KA22. K-nya kita keluarkan. Hasilnya jadi K dikalikan A11 ditambah A22. Jadi ini kan sama dengan A11 tambah A22 kan sama dengan FA ya. Jadi ini K dikalikan FA. Gitu. Jadi F ini adalah transformasi linier. Gitu Kakak, bisa diikuti? Bisa Bu. Berarti kan kalau yang ada juga kan yang 2A ditambah 3B tambah C min D juga sama aja ya Bu prosesnya? Ya, kalau prosesnya sama. Jadi mungkin yang pertama kita coba aja tuliskan dulu FA-nya seperti apa gitu ya, FB-nya seperti apa, FA plus B-nya seperti apa, apakah nanti pada saat kita jumlahkan gitu ya, FA ditambah FB betul nggak memberikan hasil yang sama. Jadi kalau saya kan menuliskannya kayak gini, tapi boleh juga misalkan dituliskannya jadi FA plus B, ini kan A11 tambah A22 tambah B11 ditambah B22 gitu ya. Nah, terus FA ditambah FB, ini kan nanti, bentar, bukan gini, dibalik. Ini A11 B11 tambah A22 B22. Sedangkan yang ini A11 tambah A22 ditambah B11 ditambah B22. Nah, ini boleh mana yang mau dilakukan di komutatif, apakah yang atas atau yang bawah. Kalau misalnya yang atas berarti ini bisa kita tuliskan sebagai A11 A22 B11 tambah B22 gitu. Nah, dari sini jadi kan kelihatan FAB-nya FA plus B sama dengan FA plus FB. Jadi untuk cara penulisannya, untuk menyamakannya mungkin bisa seperti ini, cara yang di atas atau cara yang di bawah. Sama saja ya, tergantung mana yang kira-kira lebih mudah dikerjakan. Kalau ini berarti dihitung satu-satu dulu, FA-nya seperti apa, FB-nya seperti apa, baru dijumlahkan. Kalau yang ini makan bergeraknya dari atas ke bawah. Ya, kurang lebih seperti ini. Sama aja ya langkahnya. Oke, saya lupa yang mana lagi ya yang kayak gitu. Yang ada matriks lagi ya. Oh, ini. Ya, betul. Jadi ini juga caranya sama. Nanti dicoba kalau misalnya ada dua matriks, matriks A dan matriks B, berarti apakah hasilnya nanti akan sama gitu, FA plus B-nya sama FA ditambah dengan FB. Yang pasti, seingat saya bukan transformasi linear itu ini deh. Yang determinan. Karena determinan dari matriks A plus B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Begitu juga untuk yang ini. Kalau ada kuadratnya sih biasanya itu jadinya bukan transformasi linear. Ya. Gimana? Raka, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh Bu, satu lagi tapi kuis yang kuis 2 yang Oh, diagonal kuis matriks. 2. Boleh. Saya hilangin dulu ya tag-nya. Oke, yang mana ya?
Mau nanya yang nyari vektor eigen, Bu. Raka teh cuma nyari teh cuma dapat satu. Kalau yang ini teh ada dua gitu. Misal yang A-nya teh 308 min 1. Terus dengan lambdanya min 1, Bu. Ini ya, Iya, Bu. saya ini bukan kayaknya iya. Oh, kenapa ya saya nulisnya jadi kayak gini? Oke, kita coba ya. Matriks A-nya 308 min 1. Terus mau cari apa? Nilai eigen dan vektor eigen ya. Kan seperti biasa kita perlu hitung determinan lambda I min A. Dan ini dibuat sama dengan 0. Berarti ini kita hitung determinan matriks lambda kurangi 3, 0, min 8, lambda tambah 1. Kita buat sama dengan 0. Hasilnya jadi apa? Lambda min 3 kali lambda plus 1 dikurangi 0 kali min 8. Oke, ini kan hasilnya 0 ya. Jadi ini lambda min 3, lambda plus 1 sama dengan 0. Berarti lambdanya 3 atau lambdanya sama dengan min 1. Terus kita cari vektor eigennya. Untuk lambdanya min 1 dulu deh. Kan AX sama dengan lambda X min 1 kali X. Berarti 308 min 1 kali apa nih? AB deh. Sama dengan min A min B. SPL-nya jadi apa ya? 3A sama dengan min A. 8A min B sama dengan min B. Betul nggak? Bentar. Oh ya, ini kan habis ya. Berarti hasilnya 4A sama dengan 0, 8A sama dengan 0. Ini kalau pindahkan jadi habis. Ya A-nya 0, B-nya bebas. Jadi B-nya sama dengan S untuk S suatu bilangan real. Maka vektor eigennya bentuknya kan 0S atau 01 dikalikan dengan S untuk S suatu bilangan real. Ada nggak? Ini apa ya? Ada ya 01 yang B. Nah, ingat bahwa di sini S-nya kan boleh berapa aja ya kita pilih. Boleh nggak kita tuliskan, ini kalau S-nya sama dengan 1, berarti vektor eigennya kan 01. Tapi kita juga boleh mengambil S-nya 5, misalnya, dan akan kita dapatkan vektor eigennya 05. Betul nggak? Terus, jadi setiap vektor yang bentuknya 0 dan suatu bilangan real, itu nanti akan menjadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 1. Dalam hal ini sih berarti yang betul yang C ya. Kalau misalnya kita ambil S-nya adalah min 3/2, ya berarti nanti vektor eigen yang dihasilkan adalah 0 dan min 3/2. Tuh. Kok nggak mau pindah? Min 3/2 ini juga adalah vektor eigen. Saya coba cek kunci jawabannya. Ya, yang itu juga. Saya masukin ininya 2 kali. Gitu, Raka. Kebayang nggak sekarang? Kebayang, Bu. Berarti kalau yang lambdanya sama dengan 3 juga kayak gitu, Bu. Nah, ya, kita coba aja ya. Kalau misalnya lambdanya sama dengan 3, berarti kan AX sama dengan 3X. 308 min 1 kali AB sama dengan 3A, 3B.
Terus berarti langsung aja ya, SPL-nya berarti 3A sama dengan 3A, 8A min B sama dengan 3B. Tuh. Jadi ini bisa kita ubah menjadi apa, 3A sama dengan 3A. Sudahlah ya, ini udah konsisten tapi tidak memberikan informasi tambahan. Nah, tapi sekarang kita punya ini 8A sama dengan 4B ya. Betul, ini pindah ke kanan. Dengan kata lain 2A-nya sama dengan B. Jadi kalau A-nya sama dengan S, B-nya sama dengan 2S. Ya, jadi vektor eigennya apa? Vektor eigennya berbentuk S, 2S atau 1, 2 dikalikan dengan S untuk S-nya suatu bilangan real. Gitu. Nah, kembali lagi, berarti kalau misalnya kita ngambil S-nya 1, yang jadi vektor eigennya 1, 2. Kalau ngambil S-nya 10 misalnya, berarti yang jadi vektor eigennya 10, 20. Ini juga vektor eigen untuk nilai eigen 3. Oh, misalnya yang agak-agak tidak cantik gitu ya. Min 1/3 misalnya. Jadi min 1/3 dan min 2/3 juga ini merupakan vektor eigen. Seperti itu. Ya, gimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada gitu di sini? Saya lupa lagi. Ada, Bu. Yang ini ya? Iya. Benar, Bu, ininya. Sama. Nah, jadi yang mana? Ini ya, 1/2 dan 1, terus 3/2 3/2 dan dan 3. 3. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Terakhir, Bu, boleh, Bu? Oh ya, boleh. Yang ini, yang matriks 3x3, yang pasangan matriks tak singular P dan matriks diagonal D gitu. Yang sehingga A sama dengan P inverse DP gitu, Bu. Yang ini ya, Yang ada yang berapa sih saya kedua ya. bikin soalnya? Yang paling atas aja, Bu, yang 324, 202, 423. Oke. Rasanya ini teh ada soal yang ada di dalam modul deh, di dalam catatan kuliah. Kita coba lihat ya. Rasanya sih ada di situ. Saya ngambilnya. Oh, nggak saya buka filenya sebentar. Aku buka belum filenya. Oh, kalau nggak salah ini tuh salah. Saya salah masukin angkanya deh. Harusnya yang ada min satunya itu dua unsur. Nilai eigen min 1 bersesuaian dengan dua vektor eigen. Nilai eigen 8 itu bersesuaian dengan satu vektor eigen kalau nggak salah. Ya, Bu. Ya, ini jadi harusnya sih saya anulir. Cuma saya lupa ngasih catatan deh. Maaf, yang mana ya? Oh, yang ini aja sih. Yang harusnya dianulir. Ya, jadi kalau unsur kalau soal yang ini saya salah apa namanya, salah menuliskan matriks diagonalnya. Harusnya matriks diagonalnya itu ada min 1 min 1 8 gitu, atau 8 min 1 min 1 atau min 1 8 min 1. Ini kesalahan matriks D-nya. Itu bukan kakak yang mau ditanyakan.
Ini kalau nggak salah ada di mana catatan kuliah. Ini kalau nggak salah ya. Nah, ini. That's Nah, ini vektor yang ada di sini. Ini kan matriksnya 324, 202, 423 gitu. Nilai eigennya min 1. Min 1 punya vektor eigennya min 101 dan min setengah 10. Tapi di sini saya buat supaya nggak ada yang pecahan. Jadi ini saya buat jadi 1 min 20 kalau nggak salah ya. Oh enggak, min 120. Ya, harusnya min 101, min 120. Ini bersesuaian dengan nilai eigen min 1. Yang pilihan pertama ini harusnya min 1, baris pertamanya, baris keduanya bukan 8, tapi min 1 juga. Dan baris ketiganya baru 8, D-nya. Karena untuk yang 8 ini, vektor eigennya kan 1,5 1. Ini saya ubah supaya nggak ada pecahan, jadi bentuknya 212. Yang lainnya sih variasi dari itu aja, ditukar-tukar posisi, apa namanya, ditukar-tukar posisi urutan vektor eigennya. Jadi yang D-nya juga urutannya akan berubah. Ini yang sama harusnya yang mana? Pilihan 1 sama pilihan 4 ya. Tapi salah di sini, salah di matriks diagonal. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi di komen Udah tadi? cukup, Bu. Oke, kalau begitu. Oh iya, karena apa ya? Sebenarnya saya nggak pengen ngasih tugas atau kuis lagi ya di pertemuan terakhir ini. Apalagi sudah kebagian UAS-nya tuh hari pertama, jam pertama juga gitu ya. Kita UAS hari Senin. Sekalian lah yang saya tulis di sini. UAS-nya hari Senin. Kenapa lagi ya? Nggak kuat laptopnya. Ya Allah, kenapa ini ya? Saya tutup salah satu filenya deh. UAS-nya hari Senin. Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal 3. Jam 7 sampai jam 9. Bentuknya apa? Esai ya. Bentuk soalnya esai. Terus sama seperti waktu UTS, ini boleh open book. Tapi bukunya tolong buku fisik ya, tidak dalam bentuk e-book. Tapi barangkali kalau misalnya yang biasa membaca-baca dari catatan kuliah yang di-share atau gimana, mungkin bisa di-print dulu. Kemudian ya kalau memang ada yang suka mencatat, mempelajari dari catatan atau dari textbook itu sekalian ya, itu boleh dibuka, tapi kembali lagi tidak dalam bentuk e-book. Terus soalnya juga nanti tolong disalin ya,
ditulis atau di print terlebih dulu. Kenapa nggak boleh e-book? Kenapa soalnya nggak boleh lihat langsung di filenya? Karena ya saya nggak tahu kalau misalnya nanti terus-menerus memandang layar, apakah betul melihat soal atau melihat e-booknya gitu, atau malahan chatting dengan teman ya. Ya saya nggak tahu, daripada seuzon kan lebih baik dicegah saja sekalian. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti dari pengawasnya juga menegur pada saat terus-menerus memandang ke layar. Dan waktu pengerjaannya sebetulnya 100 menit, ya, tapi nanti ditambah 20 menit untuk upload dan scan dan upload. Kemudian nanti tolong dibuat dalam satu file PDF ya pengumpulannya, tidak terpisah-pisah supaya nggak, ya saya meriksanya dalam satu file gitu, tidak tercecer. Oh, ternyata ada halaman yang lain gitu yang belum terupload. Ya, saya harap tidak seperti itu. Kemudian, oh ya, tapi ini ditambah sekitar 10 menit juga untuk salin soal atau print soal. Jadi ya sebetulnya lebih dari 2 jam ya. Kalau menyalin soalnya efektif, kalau ngeprint soalnya efektif, waktunya ngeprint scan dan uploadnya juga efektif, ya mungkin bisa di lebih dari 100 menit. Insya Allah nanti saya buka soalnya mulai dari jam 6.50 waktu Indonesia Barat ya. Nanti bisa bersiap-siap saat itu. Dan nanti dilakukannya sambil Zoom. Oh ya, kalau mau pakai kalkulator juga boleh ya. Boleh pakai kalkulator, tapi tidak dalam bentuk aplikasi HP ataupun program komputer. Gitu. Jadi kalau mau online, mau yang di-download sama aja ya, nggak boleh ya. Jadi nanti kalau mau pakai kalkulator yang kalkulator saintifik, atau kalau misalnya adanya kalkulator yang bisa menghitung tambah kali kurang bagi juga nggak masalah ya, itu bebas aja sih. Seperti itu. Ada Zoom-nya yang sudah ditentukan oleh fakultas. Nanti linknya saya akan share baik di grup maupun saya simpan di e-kuliah, dan juga apa ya? Oh ya, nanti masuk ke breakout room dengan nama saya. Gitu. Kayaknya ya dibedakan berdasarkan nama dosen, sama seperti waktu UTS ya. Kurang lebih seperti itu sih untuk UAS. Nah, terus untuk pertemuan terakhir ini, kembali lagi ya, pengennya sih nggak ada tugas ataupun kuis, tapi gimana dari universitas mewajibkan setiap pertemuan tuh harus ada kuis atau tugas. Jadi saya nambahin satu tugas aja, tapi isinya ya tolong tuliskan pesan-kesan dan saran, mungkin kritik dan juga saran selama mengikuti perkuliahan ALE 2 ini ya. Kira-kira apa sih yang bisa, kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki ya, untuk saya perbaiki semester depan, tolong disampaikan. Misalnya apakah dengan kehadirannya dicek dari pengumpulan tugas ini memberatkan atau enggak, atau kalau enggak, gimana supaya supaya yang dihitung hadir itu memang betul-betul berpartisipasi di dalam kelas gitu. Karena kalau Zoom kan ya saya sendiri mengakui ya, kadang-kadang kalau lagi mendengarkan seminar atau apa, memang Zoom-nya nyala tapi terus sayanya ngapain gitu, melakukan hal yang lain. Nah, itu jadi mungkin kehadiran di Zoom tidak bisa menjadi suatu penilaian apakah betul-betul hadir atau enggak. Tuh, nah, barangkali ada yang punya ide yang lebih baik gitu dibandingkan saya yang menghitung kehadiran dari pengumpulan tugas atau pengerjaan kuis. Ya,
mohon disampaikan. Ya, seperti itu aja sih untuk tugas akhirnya, kritik, saran, dan lain-lain. Jangan khawatir tugas yang terakhir ini tidak mempengaruhi penilaian ya. Ini saya mau cek untuk sebagai bukti kehadiran seperti biasa, tapi kehadirannya juga udah saya setorkan ke fakultas sih. Jadi yang mau ngisi silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ini kewajiban dari universitas yang harus ada tugas atau kuis. Gitu. Mau ada pertanyaan dulu nggak ya? Ada pertanyaan lagi terkait UAS? Atau lainnya? Saya rasa cukup, Bu. Oke. Cukup, Bu. Cukup. Udah mau maghrib ya. Barangkali ada yang udah mau siap-siap barbekyuan gitu tahun baru. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri ya pertemuan terakhir kita di kuliah ALE 2. Mudah-mudahan tidak ketemu saya lagi di kuliah yang sama gitu. Berarti ngulang ya kalau kayak gitu mah. Mudah-mudahan semua mendapatkan hasil yang terbaik dalam semester ini. Mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan, waktu kuliah banyak iklannya gitu ya. Ya, ada kekurangan juga dalam penyampaian, misalnya penjelasan saya kurang baik atau gimana. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya di dalam kuliah ALE 2 ini selama 1 semester terakhir. Oke, ya saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.